Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi mengenai mengembangkan perusahaan domestik menuju pasar internasional dengan menjadi perusahaan multinasional. Next. Sebelum masuk materi, perkenalkan saya Dio Akbar Rizky Diantono. Riwayat pendidikan saya dulu di SMA Negeri 2 Jombang dari tahun 2014 hingga 2017. Lalu saya kuliah di D3 Akuntansi Universitas Diponegoro dari tahun 2017 hingga 2020, lalu berlanjut ke S1 Akuntansi Transfer Universitas 11 Maret dari tahun 2020 hingga sekarang. Next. Nah, untuk yang pertama, apa yang dimaksud perusahaan domestik? Next. Nah, perusahaan domestik merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan operasinya itu terbatas pada lingkungan lokal atau satu negara saja. Nah, pasar lokal atau pasar domestik ini adalah sasaran utama perusahaan. Begitu juga bahan baku dan tenaga kerjanya biasanya mengandalkan pasar lokal atau satu negara. Nah, mengapa sih harus menjadi perusahaan multinasional? Next. Nah, salah satu visi yang diharapkan oleh banyak perusahaan adalah produk dan layanan mereka itu dapat dinikmati banyak masyarakat di seluruh dunia. Apabila hal ini terjadi, menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu indikator perusahaan mengalami pertumbuhan adalah melakukan ekspansi ke luar negeri atau pasar internasional. Pasar internasional merupakan sebuah peluang pasar yang sangat terbuka untuk dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini dikarenakan ukuran pasar yang sangat besar dan memiliki potensi yang belum dimanfaatkan oleh banyak pelaku. Bisa di next. Yang pertama yaitu ada beberapa teori yang menyatakan alasan mengapa harus menjadi perusahaan multinasional. Yang pertama, ada teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif ini adalah teori yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak perusahaan menyadari bahwa spesialisasi suatu negara itu dapat meningkatkan efisiensi produksi. Nah, beberapa negara cenderung untuk menggunakan keunggulan mereka ini untuk khusus memproduksi barang yang dapat diproduksi secara relatif lebih efisien. Nah, keunggulan tersebut mudah dipindahkan sehingga suatu negara mungkin tidak memproduksi barang tertentu. Maka perdagangan antar negara ini menjadi sangat penting. Jika suatu negara ini menspesialisasikan pada beberapa produk, negara tersebut mungkin tidak memproduksi barang lain, sehingga perdagangan antar negara ini menjadi sangat penting. Sebagai contohnya, misalnya perusahaan di Indonesia dan Malaysia ini sama-sama memproduksi kopi dan timah. Nah, perusahaan Indonesia ini mampu memproduksi kopi secara efisien dengan biaya yang sangat murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Namun sebaliknya perusahaan Malaysia ini mampu dalam memproduksi timah secara efisien dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dengan harga yang murah. Dengan demikian perusahaan di Indonesia ini memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan perusahaan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan ini akan saling menguntungkan jika kedua negara ini saling bersedia bertukar produk yaitu kopi dan timah. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya ada teori pasar tidak sempurna. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya biaya dari transfer tenaga kerja dan sumber daya lain bagi tujuan produksi, perusahaan mungkin berupaya menggunakan faktor-faktor produksi dari luar negeri jika faktor ini lebih murah daripada faktor yang ada di negara mereka. Transfer tenaga kerja dan sumber daya lainnya bahkan dana umumnya terkena restriksi biaya dan restriksi lainnya karena faktor produksi tidak bersifat mobile dan tidak dapat ditransfer kemana saja. Oleh karena itu, pasar-pasar dari sumber daya yang digunakan dalam produksi pasar tidak sempurna, perusahaan akan berupaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara lain. Pasar
tidak sempurna ini menyiapkan insentif bagi perusahaan untuk menggali kesempatan-kesempatan yang ada di luar negeri. Perusahaan-perusahaan multinasional berupaya keras untuk mengambil keuntungan dari ketidaksempurnaan pada dasar domestik atau nasional untuk barang-barang, faktor-faktor produksi, dan finansial aset. Nah, ketidaksempurnaan ini ditranslasikan ke dalam peluang-peluang pasar bagi perusahaan multinasional. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori siklus produk. Salah satu penjelasan yang lebih populer tentang mengapa perusahaan lokal harus menjadi perusahaan multinasional adalah teori siklus produk. Ya, menurut teori ini, perusahaan menjadi mapan di pasar dalam negeri sebagai akibat dari beberapa keunggulan yang dirasakan atas pesaing yang ada. Seperti kebutuhan pasar untuk setidaknya satu pemasok produk lagi, karena informasi tentang pasar dan persaingan lebih mudah tersedia di dalam negeri. Sebuah perusahaan kemungkinan besar akan memantapkan dirinya terlebih dahulu di negara asalnya. Permintaan asing untuk produk perusahaan pada awalnya akan diakomodasi dengan cara mengekspor. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin merasa satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulan atas persaingan di luar negeri adalah dengan memproduksi produknya itu di pasar luar negeri sehingga dapat mengurangi biaya transportasinya. Nah, persaingan di pasar luar negeri dapat meningkat karena produsen lain menjadi lebih mengenal produk perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan strateginya untuk memperpanjang permintaan asing untuk produknya. Pendekatan yang umum adalah mencoba untuk membedakan produk sehingga pesaing tidak dapat menawarkan produk yang sama persis. Jadi teori siklus produk ini merupakan suatu siklus yang dialami oleh seluruh produk yang ada di dunia, baik itu siklus hidup yang singkat maupun siklus hidup yang lama. Namun dengan adanya perbedaan siklus pada setiap produknya ini tentu akan menambah beragam wawasan serta pengertian yang akan menjadi materi bagi setiap produsen. Nah, salah satu contohnya ini dapat diambil di produk yang ternama yaitu Coca-Cola. Pada tahap perkenalan, produk ini mulai dikenal masyarakat pada tahun 1886 sebagai salah satu minuman berkarbonasi. Tentu saja di tahap perkenalan mulai banyak yang mengenal produk yang satu ini. Dengan strategi pemasaran yang tepat, akhirnya Coca-Cola menjadi salah satu produk minuman unggulan. Selanjutnya adalah tahapan pertumbuhan. Tahapan yang satu ini, Coca-Cola mulai mendirikan sebuah perusahaan ternama untuk semakin dikenal luas oleh masyarakat. Untuk meminimalisir terjadinya penurunan minat masyarakat, pihak Coca-Cola kembali mempromosikan minumannya dengan teknik yang lebih agresif dari sebelumnya. Dalam tahapan ini, perusahaan ternama ini sempat mengalami kesulitan dari segi finansial yang menjadi masalah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penentuan harga yang dipatok. Lalu pada tahap pendewasaan, Coca-Cola mengalami kestabilan dalam produksi serta laba yang didapatkan. Namun pada akhirnya terdapat pesaing-pesaing baru yang memproduksi minuman berkarbonasi dengan label yang berbeda dan juga lebih menyempurnakannya. Anggapan bahwa minuman Coca-Cola ini menyebabkan dampak yang tidak bagus membuat minat konsumen menjadi bimbang. Pesaing serta harga yang mulai bervariasi tentu membuat produk ini mendapat persaingan yang cukup berat. Lalu pada tahap kemunduran, perusahaan ini mengalami penurunan laba hingga mencapai 15%. Hal tersebut tentu menjadikan perusahaan untuk kembali mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dengan berbagai cara yang lebih efektif dari sebelumnya. Bisa di next. Nah, apa sih yang dimaksud perusahaan multinasional itu? Next. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi beberapa negara dan memiliki fasilitas produksi dan servis di luar negaranya sendiri. Perusahaan multinasional mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global dengan negara-negara di mana perusahaan tersebut bekerja. Next. Yang selanjutnya mengenai tujuan perusahaan multinasional. Secara umum itu memang tujuan utamanya karena pertimbangan adanya potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan mendirikan produksi dan kegiatannya di luar negeri. Sebab semakin luas kegiatan dan pasar, potensi keuntungan yang bisa diperoleh bisa semakin tinggi. Namun secara lebih khusus tujuan perusahaan multinasional itu ada beberapa, seperti yang pertama raw material seeker, yaitu mendapat bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain.
Yang kedua ada market seeker, memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Lalu ada cost minimizer seeker, yaitu mencapai efisiensi biaya karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. Lalu ada risk minimizer seeker, perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Lalu ada profit maximization trade-off with cost minimization, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghindari biaya yang biasa melekat pada pihak ketiga sebagai perantara. Lalu selanjutnya ada fund seeker. Dalam manajer finance, suatu perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan meminjam bank ketika dapat menunjukkan performa yang positif terkait penggunaan dana tersebut secara maksimal demi menghasilkan return yang semaksimal mungkin. Lalu yang terakhir, penguatan struktur perusahaan. Dengan melayani pasar luar negeri, perusahaan itu dapat menguatkan struktur perusahaannya. Perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka di negara lain. Jadi next. Untuk selanjutnya, kendala yang dihadapi perusahaan multinasional ketika para manajer perusahaan multinasional ini berupaya memaksimalkan nilai perusahaan di masa depan akan dihadapkan dengan beberapa kendala, yaitu seperti yang pertama, kendala lingkungan. Tiap negara ini memiliki karakteristik lingkungan yang unik. Sejumlah negara memiliki mengenakan lebih banyak restriksi atas anak perusahaan yang induknya berbasis di luar negeri. Izin usaha, ketentuan-ketentuan mengenai pembuangan limbah produksi, dan perangkat-perangkat pengendali polusi adalah sejumlah contoh restriksi yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan. Lalu yang kedua ada kendala regulasi. Tiap negara juga memiliki karakteristik regulatori yang unik menyangkut pajak, aturan-aturan konvensi valuta, pengembalian laba, dan regulasi-regulasi ini harus dipertimbangkan oleh manajer keuangan pada saat merancang kebijakan. Nah, selain itu, perubahan dalam regulasi ini bisa juga meminta revisi atas kebijakan-kebijakan keuangan yang ada. Jadi, para manajer keuangan ini tidak hanya harus mengenal restriksi regulatori yang ada dalam suatu negara, tapi juga harus memonitor setiap perubahan yang mungkin muncul sepanjang waktu operasional perusahaan mereka. Lalu yang terakhir ada kendala etika. Tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Suatu praktek bisnis yang dianggap tidak etis di suatu negara bisa saja dianggap etis di negara lain. Seperti perusahaan multinasional di Amerika Serikat mengenal praktek bisnis umum yang terjadi di sejumlah negara berkembang yang akan dinyatakan ilegal di Amerika Serikat. Seperti swap yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka mendapatkan perlakuan pajak khusus atau perlakuan-perlakuan istimewa yang lain. Perusahaan multinasional dengan demikian akan menghadapi dilema. Jika mereka tidak ikut serta dalam praktek semacam itu, mereka mungkin akan kehilangan daya saing. Tetapi jika mereka ikut serta, mereka akan mendapatkan reputasi yang buruk di negara-negara yang tidak menyetujui praktek semacam itu. Sejumlah perusahaan Amerika Serikat telah membuat pilihan berat untuk tidak terlibat dalam praktek bisnis yang legal di negara-negara tertentu tetapi ilegal di negara Amerika Serikat. Bisa di next. Selanjutnya, dampak positif adanya perusahaan multinasional. Yang pertama, dapat menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor. Lalu yang kedua ada dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga mendapat pertukaran teknologi dari negara lain. Lalu yang keempat dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu negara. Jadi next. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Terdapat beberapa perbedaan bentuk operasi dalam menjalankan perusahaan multinasional. Di antaranya yang pertama, multinational producing enterprise atau MPE yang berfokus dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi perusahaan multinasional ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas di lebih dari satu negara. Contohnya seperti perusahaan Toyota ini yang ada di Indonesia juga. Lalu yang kedua, yaitu Multinational Trade Enterprise atau MTE. Fokus dari MTE adalah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan ini bergerak dan menjual
barang yang diproduksi dalam negeri secara langsung dan dijual kepada badan usaha atau orang lain. Contohnya seperti PT Indo Exim ini yang melakukan ekspor produknya yang berupa furnitur ke luar negeri. Yang ketiga ada multinational internationally owned enterprise atau MOE. Fokus dari MOE ini adalah mengarah pada kepemilikan usaha dari suatu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangannya atau kegiatannya di luar negeri. Contohnya seperti Unilever yang cabangnya ada banyak di berbagai negara. Lalu yang terakhir itu Multinational Financial Control Enterprise atau MCE. Fokus dari MCE ini adalah permodalan atau pembiayaan. Contohnya seperti NSI Ventures yang salah satunya memberikan suntikan dana kepada perusahaan Gojek. Jadi next. Lalu metode apa yang harus dilakukan untuk menjadi perusahaan multinasional? Next. Nah, ini terdapat beberapa metode perusahaan multinasional, yaitu yang pertama perdagangan internasional, yang kedua ada lisensi, franchise, joint venture, akuisisi, dan membentuk cabang. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pendekatan yang relatif konservatif yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menembus pasar dengan cara mengekspor atau untuk mendapatkan pasokan biaya rendah dengan cara mengimpor. Pendekatan ini memerlukan risiko minimal karena perusahaan tidak menempatkan modalnya dalam risiko yang besar. Jika perusahaan mengalami penurunan ekspor atau impor, biasanya dapat mengurangi atau menghentikan bagian bisnisnya dengan biaya rendah. Nah, contohnya itu seperti yang saya katakan tadi, yaitu PT Indo Exim yang menjual barang produksinya melalui ekspor, yaitu berupa furnitur kepada konsumen di luar negeri, seperti hotel, resort, atau apartemen. Next. Dan selanjutnya yaitu lisensi. Dalam pengertian umum dapat diartikan seperti memberi izin. Pemberian lisensi ini dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Nah, contohnya ini mungkin teman-teman ada yang suka Disney ini. Disney ini tercatat sebagai perusahaan pemegang lisensi paling untung di dunia. Di sini menjual produk-produknya itu, produk berlisensinya itu berupa seperti film, souvenir, bahkan tempat wisata. Next. Yang selanjutnya itu franchise. Pengertian franchise atau biasa disebut dengan waralaba ini adalah sebuah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Seperti lisensi, waralaba memungkinkan perusahaan untuk menembus pasar luar negeri tanpa melakukan investasi yang besar. Contohnya McD ini ya, atau McDonald, ini berasal dari Amerika Serikat dan memiliki cabang franchise di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang dimana di setiap kota itu hampir ada ya. Lalu next. Lalu selanjutnya ada joint venture. Joint venture adalah usaha yang dimiliki atau dioperasikan bersama oleh dua atau lebih perusahaan yang berasal dari berbagai negara, sehingga dapat menembus pasar internasional. Nah, contohnya ini mungkin merek HP jadul ya, yaitu Sony Ericsson. Ini adalah gabungan dari perusahaan Sony dari Jepang dengan perusahaan Ericsson yang berasal dari negara Swedia. Next. Lalu yang selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi adalah memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran. Contohnya seperti SBC Bank ini yang berasal dari Hong Kong berhasil mengakuisisi Midland Bank yang berasal dari Britania Raya pada tahun 1992. Dengan demikian, SBC Bank ini berkantor pusat di kota London. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mendirikan cabang. Perusahaan dapat mendirikan beberapa kantor cabang di luar negeri.
Kantor cabang biasanya bertanggung jawab untuk pemasaran produk, termasuk juga menjalankan riset pasar. Di bawah struktur ini, perusahaan mempunyai lebih banyak kendali terhadap para manajer di kantor cabang. Contohnya seperti Gojek ini yang melakukan ekspansi dengan membentuk cabang di negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura. Next. Faktor yang harus diperhatikan dalam penganggaran modal perusahaan multinasional. Nah, penganggaran modal perusahaan multinasional itu pada dasarnya sama dengan perusahaan domestik. Namun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran modal perusahaan multinasional, antara lain seperti yang pertama, fluktuasi valuta asing. Valuta asing itu selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan perusahaan multinasional ini harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Yang kedua yaitu inflasi. Inflasi ini terjadi apabila biaya variabel per unit dan harga barang secara umum naik terus-menerus. Nah, inflasi dalam setiap negara itu dapat berubah dari tahun ke tahun, sehingga akan mempengaruhi aliran kas neto suatu perusahaan. Peramalan inflasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratan peramalan aliran kas netonya. Tingkat inflasi di beberapa negara berkembang itu bahkan dapat mencapai 200% atau lebih. Hal ini menyebabkan anak perusahaan tidak mungkin melakukan peramalan tingkat inflasi secara akurat. Lalu yang ketiga ada blocked fund, yaitu beberapa kasus negara tuan rumah mungkin melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke induk perusahaan. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin mengharuskan pendapatan yang diterima anak perusahaan diinvestasikan kembali di negara tuan rumah selama jangka waktu kurang lebih 3 tahun sebelum pendapatan tersebut diizinkan untuk dikirimkan ke negara asalnya. Lalu yang terakhir yaitu insentif negara asal. Proyek baru perusahaan multinasional di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Karena itu investasi berupa pendirian perusahaan di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal. Berbagai insentif ditawarkan oleh pemerintah negara asal. Antara lain berupa pinjaman dengan bunga rendah dan pengurangan tingkat pajak. Hal ini mempengaruhi analisis penganggaran modalnya. Next. Yang selanjutnya yaitu kekuatan bersaing perusahaan multinasional. Sumber kekuatan bersaing utama pada perusahaan multinasional dapat diintisarikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu superior. Nah, perusahaan multinasional dipandang sebagai suatu perusahaan yang superior karena transaksi yang bersifat multinasional ataupun internasional yang dilakukan adalah produknya relatif lebih canggih, sangat bervariasi, kompleks, pemanfaatan teknologi modern dan canggih, dan umumnya dilakukan hanya oleh beberapa perusahaan yang sudah besar dan manajemennya sangat baik. Lalu yang kedua, monopoli. Perusahaan multinasional umumnya memiliki kekuatan monopoli yang didapat dari pemanfaatan teknologi melalui riset dan pengembangan atau research and development. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan iptek dan informasi baik dari dalam maupun luar negeri yang mencakup sistem production proses, market, dan manajemen. Dengan kata lain, perusahaan multinasional umumnya memiliki sistem proses pemasaran dan manajemen produk yang lebih unggul, dan perusahaan multinasional umumnya menguasai monopoli pasar baik melalui integrasi vertikal maupun integrasi horizontal. Dan mereka lebih sering melakukan perang harga atau subsidi dalam rangka merebut pasar. Lalu yang ketiga ada informasi. Perusahaan multinasional sering mendapat julukan sebagai perusahaan informasi, yakni suatu perusahaan yang dapat mengorganisir dan secara sistematis dapat menghimpun informasi tentang perkembangan dan tren pasar, biaya dan teknologi melalui perusahaan cabang di luar negeri. Lalu yang keempat ada keuangan, maksudnya adalah perusahaan multinasional umumnya juga memperoleh
manfaat dari luasnya jaringan keuangan internasional. Ukuran serta terbesarnya letak geografis perusahaan akan memudahkan perusahaan multinasional ini untuk berupaya mencari sumber dana internasional. Lalu kebijakan tarif. Maksudnya perusahaan multinasional umumnya dapat menghindar dari kebijakan tarif atau kuota yang didapat oleh negara lain. Bisa di next. Nah, ini beberapa contoh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, merek Dunkin Donuts ini pertama kali masuk di Indonesia itu melalui penanaman modal asing, langsung dengan membuka perusahaan pertamanya di Jakarta. Dunkin Donuts sebelumnya juga telah membuka cabang-cabangnya melalui sistem franchise di berbagai negara, seperti di negara-negara Eropa. Dunkin Donuts pada mulanya tumbuh dan berkembang itu di kota Boston, Amerika Serikat pada tahun 1940 dengan nama awal Open Kettle. Nah, yang kedua ada merek celana ini, Levi's. Pada awalnya diciptakan oleh Levi Strauss pada tahun 1880. Jenis Levi's pertama kali dibuat di Genoa, Italia tahun 1560-an. Kain celana ini biasanya dipakai oleh angkatan laut, meski tekstil ini pertama kali diproduksi dan dipakai di Eropa, tetapi untuk sebagai fashionnya itu jeans ini dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Levi Strauss. Seorang pemuda berusia 20 tahun yang mengadu peruntungannya ke San Francisco sebagai pedagang pakaian. Nah, Levi Strauss & Co ini adalah produsen pakaian Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1853 oleh Levi Strauss. Perusahaan ini bersifat internasional dengan 3 divisi geografis Levi Strauss, yaitu Levi Strauss North America bermarkas di San Francisco, lalu Levi Strauss Europe yang bermarkas di kota Brussels, lalu Levi Strauss Asia Pasifik yang bermarkas di Singapura. Jumlah karyawan perusahaan Levi Strauss & Co ini sampai saat ini mencapai 8.850 di seluruh dunia. Lalu yang ketiga, Epson. Ini mungkin juga teman-teman sudah mengenal merek ini. Awalnya Epson yang ada saat ini bukan berasal dari Indonesia. Produk asal Jepang ini kan Indonesia menjadi pusat produksinya di dunia. Epson berawal dari aslinya itu usaha jam merek Seiko. Merek jam yang selama ini kita kenal itu merupakan cikal bakal berdirinya merek Epson. Bisa dibilang Epson adalah anak kandung dari Seiko. Dibuat oleh Hisao Yamazaki pada 1942. Seiko berada di bawah bendera Daiwa Kogyo. Kala itu Seiko amat terkenal akan keunggulan dalam teknologi presisi kinetiknya. Teknologi ini sangat memperhatikan detail ketepatan serta keakuratan secara mekanis. Lalu selanjutnya ada KFC, adalah merek dagang waralaba dari Yum's Brand yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Didirikan oleh Colonel Sanders. KFC dikenal terutama karena ayam gorengnya yang biasa disajikan dalam paket. KFC mulai dijual di suatu pom bensin milik Kolonel Sanders pada tahun 1939 di Kentucky, Amerika Serikat. Selanjutnya berpindah ke sebuah motel. Lalu pada awal 1950-an mulai berkeliling Amerika Serikat dan bertemu dengan Pat Harmon di Salt Lake City. Dan pada tahun 1952 bersama-sama mendirikan restoran Kentucky Fried Chicken yang pertama di dunia, karena sebelumnya itu tidak menggunakan nama tersebut. Lalu pemilik waralaba ini menjual KFC pada tahun 1964 senilai 2 juta US dollar, yang sejak itu telah dijual kembali sebanyak 3 kali, yaitu menggunakan sistem franchise. Pemilik terakhir ini adalah dari PepsiCo yang menggabungkan ke dalam divisi perusahaan Tricon Global Restoran, yang sekarang dikenal sebagai Yum Brands
pada tahun 1997 TripCon terpisah dari PepsiCo. Di Indonesia itu pemegang hak waralabanya atau franchise-nya itu adalah PT Fast Food Indonesia (TBK) yang didirikan kelompok usaha Gelael pada 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak 1994. Restoran KFC pertama di Indonesia itu dibuka pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Lalu yang terakhir ini ada Jeko yang didirikan oleh salah satu pengusaha salon asli Indonesia yang bernama Johnny Andrean. Ide awalnya membangun Jeko Donut and Cafe ini berawal dari kebiasaan Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Kala itu Johnny sering gemar mencicipi berbagai donat khas Amerika. Dari kegemarannya tersebut, Johnny mulai terinspirasi untuk memulai bisnis donat dengan khas Amerika. Dari bisnis donat tersebut, awalnya Johnny berniat untuk menjalin kerjasama dengan sistem waralaba dengan merek yang ada di Amerika, namun ternyata harapan tersebut tak jadi diwujudkan karena adanya keterbatasan seputar varian produk dan proses pemantauan kualitas. Akhirnya Johnny Andrean ini, pemilik Jeko, memutuskan untuk memulai bisnis donatnya secara independen. Proses pengembangan ide dan inovasinya berlangsung dalam waktu lama, kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum gerai pertama dibuka. Nah, seluruh mesin pembuatan donat ini diimpor dari berbagai negara, dan begitu pula dengan lebih dari 50%-nya itu bahan baku donat itu juga diimpor dari berbagai negara. Seperti coklat yang diimpor dari Belgia, susu yang diimpor dari Selandia Baru, dan juga bubuk kopi yang juga diimpor dari Costa Rica. Jadi ini juga termasuk proses perdagangan internasional. Setelah melalui serangkaian proses panjang untuk mematangkan konsep bisnisnya, akhirnya pada 26 Juni 2005, gerai Jeko & Coffee ini resmi dibuka di kawasan Supermall Karawaci, Tangerang. Ternyata konsep bisnis gerai ini cukup menarik perhatian dan minat masyarakat di Indonesia karena jarang ada pada waktu itu. Nah, keberhasilan Jeko ini kemudian membuka gerai-gerai di daerah lainnya, bahkan berbagai negara seperti Singapura, Filipina, Malaysia, bahkan Tiongkok, dan dengan menggunakan sistem franchise atau waralaba. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mau tanya dia. Iya. Tadi disebutkan bahwa kekuatan dari persaingan perusahaan multinasional adalah teknologi. Nah, mengapa penguasaan teknologi informasi menjadi begitu penting bagi perusahaan multinasional? Baik, saya izin untuk menjawab ya. Pada dasarnya itu penguasaan teknologi informasi bukan hanya begitu penting bagi perusahaan multinasional saja, namun sangat penting bagi untuk semua kalangan. Hal ini disebabkan karena kemampuan untuk menguasai teknologi informasi menjadi kunci dalam melaksanakan serta mengorganisasikan suatu proses. Melalui informasi, kita dapat mengetahui cara yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan perusahaan kita, mampu melihat para pesaing, serta mempermudah kita melakukan komunikasi tanpa terbatasi oleh jarak maupun waktu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Grace. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman.
Saya Diva Pakaling izin bertanya untuk Ya, di baik. Indonesia banyak sekali usaha-usaha yang menggunakan metode franchise ataupun waralaba. Nah, apa saja menurut narasumber Mas Dio ini kelemahan dari metode franchise ini? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Mungkin yang pertama itu adalah kurangnya kendali dari pembeli waralaba ya terhadap bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan semua sistem dari bisnis franchise itu telah ditentukan oleh pemiliknya, sehingga ruang gerak pembeli dari bisnis waralaba itu akan sangat terbatas. Ide-idenya untuk berkreativitas pun terkadang tidak dapat diaplikasikan karena adanya perjanjian-perjanjian khusus. Lalu yang kedua, meskipun bisnis waralaba ini memiliki pasar yang matang, para pembeli waralaba, bisnis waralaba ini biasanya terjebak dalam tren pasar. Perilaku konsumen yang berubah-ubah ini terhadap tren itu mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba, misalnya seperti franchise bisnis Thai tea yang sekarang mulai tergerus trennya dan digantikan dengan minuman-minuman yang lain. Lalu ada terlalu ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Jadi misalnya jika perusahaan waralaba yang lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi waralaba yang sedang kita kelola. Lalu yang terakhir, lalu selanjutnya membutuhkan modal yang lebih banyak. Biaya waralaba akan mengajukan biaya awal untuk membeli perjanjian waralaba, kemudian ada biaya lanjutan. Lalu yang selanjutnya adanya pemotongan keuntungan. Nah, pembeli bisnis waralaba ini memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan didapat sedikit, berarti keuntungan tersebut akan dipotong untuk menutupi biaya-biaya yang lain. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dio atas jawabannya. Mungkin ada yang lain dari teman-teman. Izin bertanya, Mas. Ya, Saya Fuad. Ingin bertanya mengenai terbentuknya perusahaan multinasional menggunakan teori keunggulan kompetitif. Bisakah dijelaskan dan diberi contoh lagi, Mas? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab. Seperti contohnya itu memperoleh akses bahan baku dan faktor produksi lain dengan cost yang lebih rendah. Perusahaan berusaha menekan biaya produksi dengan mencari bahan baku yang lebih murah. Salah satu caranya dengan melakukan proses produksi yang dekat dengan akses bahan baku. Dengan begitu biaya produksi akan berkurang. Seperti contohnya itu Adidas yang membangun pabrik di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa, karena bahan produksinya itu lebih murah dan lebih mudah didapat. Lalu mendapatkan akses pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin berkembang setiap saatnya, sehingga perusahaan itu harus terus mengikuti perkembangan zaman agar terus mampu bersaing di dunia bisnis. Contohnya seperti perusahaan Intel yang dari Amerika Serikat yang mendirikan Departemen Research and Development-nya itu di Jepang, karena Jepang itu dianggap sebagai salah satu negara yang ahli dalam bidang teknologi. Lalu selanjutnya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat jika pemasaran dilakukan ke luar negeri. Tidak selamanya produk suatu perusahaan dapat diterima dengan baik oleh negaranya sendiri. Untuk suatu perusahaan itu terpaksa memasarkan produknya ke luar negeri dan hasilnya jauh lebih baik. Seperti contohnya itu perusahaan sepeda motor Honda yang memasarkan mayoritas produknya itu ke luar negeri, contohnya ke Indonesia atau negara-negara ASEAN. Karena di negara asalnya sendiri di Jepang sepeda motor itu kurang diminati. Kurang lebih seperti itu, Mas Pak. Baik, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin satu kali lagi ya pertanyaan. Silakan dari teman-teman.
Mau izin bertanya, Mas. Oh iya, Jadi apa adakah implikasinya bagi perusahaan multinasional yang nantinya dengan munculnya blok-blok ekonomi itu dan penggunaan mata uang tersebut? Terima kasih. baik, izin menjawab ya Mbak. Jadi tentu ada implikasinya karena munculnya blok-blok ekonomi ini dan penggunaan mata uang tunggal. Nah, itu implikasinya sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga rendah yang berarti investasi akan meningkat. Inflasi yang rendah akan membuat suku bunga juga ikut rendah sehingga memudahkan pelaku bisnis ini melakukan pinjaman untuk berinvestasi. Lalu yang kedua, stabilitas ekonomi mendorong perencanaan jangka panjang. Inflasi dan suku bunga yang tidak stabil merupakan biaya atau risiko tak terduga bagi pelaku bisnis. Hal ini membuat riskan bagi perusahaan untuk berinvestasi jangka panjang. Nah, stabilitas ekonomi di bawah MOU atau Economic Monetary Union atau Persatuan Ekonomi dan Moneter dapat mengurangi ketidakpastian ini dan mendorong investasi jangka panjang bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada risiko rendah mendorong perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara seringkali menggunakan mata uang yang berfluktuasi sehingga mengurangi atau mengimbangi risiko tersebut. Perusahaan akan menjual dengan harga tinggi di luar negeri. EMU atau Persatuan Ekonomi dan Moneter itu dengan pasar dan mata uang tunggal akan menghilangkan risiko tersebut. Lalu yang terakhir, hilangnya biaya nilai tukar akan merangsang perdagangan dan investasi. Mata uang tunggal akan menghilangkan biaya tukar yang tinggi antar negara yang menjadi anggota dari blok atau organisasi sehingga akan merangsang perdagangan dan investasi. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Mbak. Oh, baik. Terima kasih. Mungkin sekian dari pemaparan materi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.